Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di chapter 17, masih di dalam rangkaian tutorial pemrograman berorientasi objek PBO dengan Java. Kali ini kita akan membahas tentang interface, di mana interface ini juga merupakan bagian dari fitur-fitur yang ada di dalam PBO. Nah, selanjutnya apa itu interface ya? Jadi secara konsep interface itu sebenarnya tujuannya sama seperti abstraksi, yaitu dia bertujuan untuk menyembunyikan detail dari implementasi metode-metode yang dimiliki oleh sebuah kelas, ya. Jadi tujuannya sama-sama ini menyembunyikan detail dari implementasi metode di kelasnya. Dan juga persamaan dengan abstraksi adalah bahwa interface ya yang kita buat itu juga tidak bisa dibuat objek. Jadi secara fisik sebenarnya interface itu mirip dengan kelas, cuma nanti ada perbedaannya dengan abstraksi ya. Nah, di dalam hal ini nanti interface yang kita buat itu juga sama seperti kelas yang abstrak di dalam konsep abstraksi, yaitu dia juga tidak bisa dibuat objek atau tidak bisa dilakukan instansiasi terhadap interface tersebut. Nah, kemudian perbedaannya apa? Nah, perbedaannya dengan abstraksi adalah yang pertama bahwa interface itu dia nanti bisa diterapkan pada semua kelas. Ya, jadi konsep interface itu bisa diterapkan pada semua kelas, tidak seperti konsep abstraksi, di mana abstraksi itu dia hanya bisa diimplementasikan dalam hubungannya secara inheritance atau di dalam pewarisan. Ya, jadi kalau di abstraksi itu subclass itu dia bisa mengimplementasikan dari metode-metode yang masih abstrak dari superkelas yang masih abstrak ya. Tetapi nanti di interface ini tidak harus ada hubungan pewarisan. Jadi bisa diterapkan pada semua kelas ya meskipun dia tidak ada tidak menerapkan pewarisan itu. Nah, kemudian bedanya juga dengan abstraksi bahwa interface itu isinya di dalam interface itu ya atau membership-nya itu dia harus sepenuhnya berupa metode-metode yang abstrak ya. Beda dengan konsep abstraksi di dalam kelas yang abstrak. Kalau di interface itu semua metode itu harus abstrak semua ya, tidak boleh ada yang memiliki implementasi atau memiliki body, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian yang ketiga bedanya dengan abstraksi bahwa sebuah kelas ya yang akan menggunakan atau mengimplementasikan interface itu apa namanya nanti bisa lebih dari satu interface yang kita bisa implementasikan. Beda dengan abstraksi. Kalau abstraksi itu sebuah subclass dia hanya bisa mengextend dari satu saja superclass yang abstrak gitu ya. Karena dia menggunakan sifat dari pewarisan bahwa sebuah subclass itu dia hanya bisa memiliki satu parent class atau memiliki satu superclass saja gitu ya. Nah, tapi kalau interface ini itu sebuah kelas bisa mengimplement lebih dari satu interface ya, seperti itu perbedaannya. Kemudian ini di dalam interface itu metode-metode yang abstrak ya, semua metode yang masih abstrak itu nanti dia harus disifatkan sebagai public ya. Jadi akses modifiernya itu harus public semuanya gitu ya. Beda dengan di konsep abstraksi di dalam kelas yang abstrak. Kalau kelas yang abstrak itu metode yang abstrak itu boleh dia menggunakan akses modifier default ya, itu bisa. Tapi kalau yang di sini di dalam interface itu bersifat public gitu ya. Itu perbedaannya dengan kelas yang abstrak di dalam konsep abstraksi. Kemudian ini kelas yang akan menggunakan interface itu nanti menggunakan implements yang nanti bisa lebih dari satu interface gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan ya bagaimana membuat interface di dalam Java ya. Misalkan di sini kita punya main class yang masih kosongan. Kemudian kita akan mencoba membuat dua buah interface ya. Misalkan di sini saya buat new Java interface ya, misalkan namanya adalah
my interface 1 misalkan seperti itu. Ya. Oke, seperti ini. Jadi secara blok mirip seperti kelas ya, cuma di sini dia namanya bukan kelas tapi namanya adalah interface ya. Nah, di dalam interface ini nanti kita hanya bisa membuat metode-metode yang sifatnya masih abstrak, tapi dia harus public ya. Misalkan seperti ini, public abstrak. Misalkan metodenya void ya. My method 1. Nah, seperti ini. Jadi harus abstrak ya. Kemudian ada 2 metode misalkan ya. Public abstract void my method 2 misalkan seperti itu. Oke. Jadi di sini ada interface namanya my interface 1, dia punya 2 metode yang masih abstrak ya, yaitu my method 1 dan my method 2. Kemudian di sini saya akan coba buat interface yang kedua, misalkan namanya adalah my interface 2. Oke, misalkan di sini hanya punya satu metode yang abstrak saja ya. Misalkan juga void namanya my method 3 seperti ini. Oke, ya. Jadi kita sudah membuat 2 interface, my interface 1 dan my interface 2 yang masing-masing memiliki membership berupa metode yang masih abstrak ya. Yang my interface 1 dia punya my method 1 dan my method 2, keduanya void. Kemudian my interface 2 dia punya satu metode yaitu my method 3 ya, juga the void juga ya. Nah, sekarang saya coba bikin kelas yang nanti akan mengimplement interface-interface tersebut. Ya. Jadi misalkan saya punya kelas namanya my class. Oke ya. Nah, caranya adalah supaya nanti my class ini dia bisa mengimplement dari interface itu ya, misalkan nanti yang pertama kita coba my interface 1 ya, maka kita cukup tambahkan keyword implement misalkan my interface 1. Oke ya. Nah, sekali kita deklarasikan seperti ini, sekali kita berikan keyword implements terhadap my interface 1, maka di sini dia merah, langsung merah. Ini artinya apa? Artinya bahwa tatkala kita sudah mendeklarasikan seperti ini, maka my class ini dia punya konsekuensi wajib untuk mengimplementasikan atau menjabarkan detail dari metode-metode yang masih abstrak miliknya my interface 1. Gitu ya. Di mana my interface 1 tadi dia punya 2 metode kan yang masih abstrak, yaitu my method 1 dan my method 2. Maka di sini di dalam my class ini harus ada penjabaran detail dari kedua metode yang masih abstrak tersebut. Ya, ya public void my method 1. Oke ya, misalkan ini dia hanya mencetak hello world saja misalkan. Oke, seperti ini. Nah, ini dia masih merah. Kenapa? Karena dia belum sepenuhnya mengimplementasikan semua metode yang ada di dalam my interface 1. Jadi dia masih kurang 1 ya. Oke ya, di sini public. Jadi dia punya tanggungan untuk yang my method 2-nya. Nah, seperti ini. Misalkan di sini print hello Java, misalkan seperti itu. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba berikan annotation. Oke ya. Jadi di sini di dalam my class itu kita berikan my method 1 yang mengoverride dari my method 1 yang masih abstrak miliknya my interface 1. Demikian pula ini, dia mengoverriding my method 2 ya yang masih abstrak di dalam my interface 1. Ya, kita perlu jabarkan di my class ini. Oke, berarti sini sudah oke ya. Maka nanti setelah kita overriding masing-masing metode yang masih abstrak miliknya my interface 1 itu, nah kita bisa misalkan panggil di dalam main class-nya gitu ya. Jadi misalkan di sini my class misalkan oke, seperti ini. Oke, maka nanti di sini ada my method 1 dan my method 2. Ya, seperti itu.
Oke ya, Hello World dan Hello Java. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ini my class-nya dia mengimplement lebih dari satu, ya, yaitu my interface 1 dan my interface 2. Ya, maka di sini kita cukup tambahkan aja pakai koma. My interface 2. Oke ya. Nah, karena di sini ada implement untuk my interface 2, maka dia punya konsekuensi, yaitu wajib mendeklarasikan atau menjabarkan ya, atau mengoverriding metode yang abstrak di dalam my interface 2, yaitu my method 3 tadi, gitu ya. Oke, di sini berarti kita perlu mengoverriding method my method 3 yang masih abstrak miliknya my interface 2 itu. Misalkan di sini Hello Indonesia, misalkan seperti itu ya. Oke, maka nanti di sini ada 3 metode ya di dalam my class ya, dan kita bisa gunakan ketiga metode tersebut. My method 3. Oke. Nah, seperti ini. Oke ya, itu secara teorinya. Nah, kemudian kita akan mencoba menerapkan ya konsep interface tadi di dalam sebuah kasus. Misalkan di sini kasus yang akan dipilih adalah kita diminta untuk membuat program Java untuk menghitung luas dari beberapa bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Ya, jadi ada 4 buah bangun datar yang akan kita hitung luasnya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya untuk yang persegi, kemudian persegi panjang dan lingkaran itu nanti kita juga perlu tambahkan fitur untuk menghitung kelilingnya. Jadi selain luas itu juga akan dihitung kelilingnya, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang segitiga misalkan ini tidak dihitung ya kelilingnya ya, karena untuk perhitungan keliling segitiga itu biasanya agak lebih kompleks itu, karena biasanya kalau segitiga itu kan yang diketahui panjang alas dan tinggi ya. Dan jikanya 2 itu yang diketahui biasanya untuk menghitung kelilingnya agak sulit ya, agak kompleks. Maka di sini misalkan untuk segitiganya tidak dibuatkan fitur untuk menghitung kelilingnya. Misalkan seperti itu ya. Kemudian berikutnya selain luas dan keliling, untuk yang 3 bangun datar ini, persegi, persegi panjang, dan lingkaran itu juga ada tambahan pula untuk menghitung ini jumlah simetri putar dan simetri lipatnya. Gitu ya. Nah, untuk yang segitiga ini juga misalkan tidak ditambahkan fitur untuk menghitung simetri lipat dan simetri putar karena banyaknya simetri putar dan simetri lipat ini tergantung dari bentuk segitiganya, ya. Jadi ada segitiga segitiga sama sisi sama kaki itu kan nanti beda-beda. Maka di sini misalkan tidak ditambahkan fitur untuk menghitung banyaknya simetri putar dan simetri lipatnya, gitu ya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk memikirkan ya, mencari ide penyelesaian yang pertama dulu, yaitu secara klasik ya. Di sini idenya misalkan tadi kan diketahui ada 4 bangun datar nih, persegi, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Oke ya, maka nanti okelah dari 4 bangun datar itu maka saya bisa membuat langsung 4 kelasnya. Nah, misalkan seperti ini nih. Kelas pertama yaitu persegi, kemudian kelas 2 adalah persegi panjang, kemudian kelas 3 adalah lingkaran, dan kelas keempat yaitu segitiga, gitu ya. Kemudian atributnya sesuai dengan bangun datar masing-masing. Kalau persegi berarti sisi, persegi panjang, panjang dan lebar, kelingkaran sejari, segitiga yaitu alas dan tingginya, gitu ya. Oke, kemudian juga metodenya. Metodenya dari soal tadi berarti untuk yang persegi itu berarti ada hitung luas, kemudian hitung keliling, kemudian hitung simetri putar dan simetri lipatnya. Berarti saya bisa langsung membuat metode tadi, masing-masing metode tadi. Hitung luas, hitung keliling, hitung simetri lipat, hitung simetri putar, dan tampil hasil. Tampil hasil di sini nanti misalkan kita akan menampilkan luasnya ini semua ya.
ini semua akan ditampilkan di dalam metode tampil hasil itu, misalkan seperti itu. Kemudian demikian pula untuk persegi panjang. Persegi panjang berarti dari soal tadi, kita bisa identifikasi persegi panjang akan ada fitur untuk hitung luas, hitung keliling, dan juga simetri putar dan simetri lipatnya. Nah, sama seperti yang persegi tadi ya. Lingkaran juga sama. Nah, khusus untuk yang segitiga, karena segitiga tadi dia hanya untuk menghitung luas, maka ya di sini hanya ada hitung luas saja gitu ya. Untuk keliling dan simetri lipat dan simetri putar tidak dibuat gitu ya, karena case-nya adalah seperti ini. Plus untuk yang tampil hasilnya. Jadi dia nanti ketika dipanggil tampil hasil hanya menampilkan luasnya saja dari hasil dari hitung luasnya di situ. Nah, seperti ini cara klasiknya ya. Oke, seperti ini boleh, enggak apa-apa, enggak ada masalah gitu ya. Kemudian ide berikutnya yaitu kita coba menggunakan abstraksi ya, yang seperti yang pernah kita bahas kemarin. Maka kalau abstraksi berarti nanti cara berpikirnya adalah kita akan membuat globalnya dulu. Kan tadi topik utamanya adalah tentang bangun datar. Nah, bangun datar tadi itu kan dia secara umum semua bangun datar ini kan ada hitung luasnya gitu ya. Cuma untuk perhitung luasnya itu nanti setiap bangun datar kan beda-beda rumusnya. Oke ya, berarti di sini saya bisa membuat kelas abstrak namanya bangun datar dan setiap bangun datar nanti ada perhitungan luasnya gitu. Tetapi di sini saya buat abstrak. Kenapa? Karena nanti formulanya dia berbeda-beda setiap bangun datar. Maka ini oke lah, ini saya buat masih kosongan dulu ibaratnya seperti itu ya. Kemudian untuk tampil hasil ini dia nanti akan menampilkan hasilnya ya, menampilkan hasil perhitungan unsur yang ada di dalam bangun datar itu, entah nanti luasnya, kelilingnya, simetri lipat dan sebagainya gitu ya. Tapi dia masih abstrak karena nanti yang akan ditampilkan juga berbeda-beda tiap bangun datar itu ya. Oke, nah kemudian setelah saya buat kelas abstrak, nah saya baru membuat subkelasnya ya, subkelas dari kelas bangun datar yang masih abstrak itu. Nanti muncul kelas persegi panjang, kelas lingkaran, dan kelas segitiga yang masing-masing ini, yang warna kuning ini, dia merupakan subkelas dari kelas abstraknya itu gitu ya. Nah, kemudian seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, kalau sebuah subkelas itu dia merupakan subkelas dari superkelas yang masih abstrak, maka dia punya konsekuensi atau punya kewajiban untuk menjabarkan atau mengimplementasikan semua metode yang masih abstrak miliknya superkelasnya. Nah, di sini ada dua metode yang masih abstrak ya, hitung luas dan hitung tampil hasil, maka nanti di masing-masing kelas itu juga harus menjabarkan rumusnya masing-masing. Hitung luasnya untuk persegi apa, persegi panjang apa, hitung luas untuk perlingkaran apa, dan hitung luas untuk segitiga apa ya. Kemudian tampil hasil. Nah, tampil hasil nanti juga akan menampilkan hasil-hasil yang dihitung dari masing-masing kelas itu ya. Nah, di sini untuk yang selain dua metode ini, maka dia akan tambahan, ya merupakan tambahan. Misalkan kalau persegi berarti nanti ada kelilingnya gitu ya. Sesuai dengan soalnya tadi. Ada hitung simetri lipat, simetri putar, ini juga sama, ini juga sama. Nah, yang untuk segitiga, karena tadi dalam soal tidak ada perhitungan hitung keliling dan perhitungan simetri, lipat dan putar, maka ini juga tidak perlu dibuat seperti itu. Gitu ya. Kemudian ini tampil hasilnya, dia akan menampilkan perhitungan-perhitungan yang di sini. Ya, dia akan tampilkan di metode tampil hasil. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini dia hanya menampilkan hitung luasnya saja. Seperti itu. Ini kalau pendekatan abstraksi saja. Ya. Ini pakai seperti ini juga boleh, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita akan mencoba menerapkan interface-nya. Ya. Kita akan mencoba berpikir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu menggunakan interface. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan dengan ini gabungan antara abstraksi dan interface. Nah, idenya mirip seperti mirip seperti abstrak tadi, cuma bedanya nanti di sini kita perlu menambahkan interface dua buah, yaitu interface keliling dan interface simetri. Yang ini kelas abstrak juga masih sama, ya. Nah,
karena nanti di setiap bangun datar itu tidak semuanya ada perhitungan simetri lipat dan simetri putarnya dan juga perhitungan keliling, maka ini ya perhitungan simetri lipat dan putarnya ini saya jadikan sebuah interface saja gitu ya. Yang keliling juga sama ya, hitung keliling, ini hitung simetri lipat dan simetri putar. Maka ini saya buat Saya buat interface saja gitu ya. Dan ini juga saya buat abstrak ya. Dibuat abstrak kenapa? Karena nanti setiap bangun datar banyaknya simetri lipat dan putar juga berbeda-beda, maka ini saya buat abstrak saja. Yang ini juga saya buat abstrak karena rumus untuk perhitungan keliling nanti beda-beda, gitu ya. Nah, kedua interface ini nanti saya akan implementkan ke kelas-kelas yang sesuai dengan soal tadi. Yang simetri ini berarti dia akan diimplement oleh kelas persegi, ya. Kemudian persegi panjang, kemudian lingkaran, gitu ya. Kemudian dengan interface keliling juga sama, akan diimplement oleh kelas persegi, kemudian persegi panjang, dan juga lingkaran. Nah, untuk yang kelas ketiga, di sini tidak mengimplement interface keduanya ini. Kenapa? Karena ya tidak ada fitur untuk menghitung luas dan menghitung keliling dan simetrinya. Dia hanya mengextend dari superkelasnya yaitu bangun datar ini saja. Nah, seperti itu. Itu ya, itu ide yang ketiga menggunakan konsep interface. Nah, sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan dari ide yang ketiga tadi ya ke dalam bentuk codingnya di dalam Java-nya. Nah, misalkan di sini untuk interface untuk bangun datarnya ya, bangun datarnya di sini saya buat abstrak kelas seperti ini. Dia hanya memiliki metode hitung luas dan tampil hasil saja ya. Hitung luasnya dia double, ya tampil hasil dia void gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk interface-nya misalkan di sini saya pisahkan ya di dalam package yang berbeda. Misalkan saya bikin package namanya interfaces, di dalamnya adalah interface. Misalkan keliling di sini saya buat interface keliling. Nah, di sini ada metode hitung keliling yang dia mengembalikan nilai berupa double, gitu ya. Kemudian simetri juga sama, dia akan berisi metode yang masih abstrak, hitung simetri putar dan hitung simetri lipat. Ini dia double juga, gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita coba buat subkelasnya ya, misalkan lingkaran di sini. Nah, lingkaran karena dia merupakan subkelas dari bangun datar, maka ya berarti dia mengextend bangun datar seperti itu, ya. Sehingga konsekuensinya adalah dia harus mengoverriding atau mengimplementasikan metode yang masih abstrak miliknya kelas bangun datar, yaitu hitung luas di sini. Maka di sini saya bikin metode hitung luas yang mengoverriding metode hitung luas yang masih abstrak miliknya bangun datar. Nah, saya cuma bikin formula seperti ini ya, rumusnya ya, hitung luas lingkaran. Kemudian demikian juga nanti yang ini, tampil hasil. Nah, dia mengoverriding tampil hasil yang masih abstrak miliknya bangun datar tadi, gitu ya. Oke, kemudian karena lingkaran ini juga nanti ada fitur untuk keliling dan simetri lipat dan putar, maka di sini saya menerapkan konsep interface, maka saya tambahkan implements keliling dan simetri gitu ya. Sehingga konsekuensinya adalah saya bikin metode hitung keliling seperti ini, yaitu berisi formula untuk menghitung keliling jari-jarinya. Kemudian keliling lingkarannya, maaf. Kemudian juga ini hitung simetri putar dan hitung simetri lipatnya, gitu ya. Kalau simetri putar lingkaran tuh berarti dia infinite ya, tak terhingga, maka saya bisa berikan perintah seperti ini. Positif infinity, yang simetri lipat juga sama, karena dia tak hingga berarti ya positif infinity seperti itu. Oke ya, baru kemudian saya tampilkan hasilnya di sini. Luasnya berapa, keliling berapa, simetri lipatnya berapa, simetri putarnya berapa. Seperti itu. Nah, demikian pula untuk yang persegi. Persegi ini dia
mengekstend bangun datar juga, sehingga nanti perlu dijelaskan hitung luasnya seperti apa formulanya, gitu ya. Kemudian juga tampil hasilnya, gitu. Nah, kemudian karena persegi nanti juga ada perhitungan keliling dan simetri, ya berarti saya mengimplement kedua interface juga, keliling dan simetri, sehingga di sini ada konsekuensi harus mengoverriding semua metode yang masih abstrak miliknya interface-nya tadi. Hitung keliling, rumusnya ini, simetri putarnya ada 4, simetri lipatnya ada 4. Nah, seperti itu. Baru nanti ditampilkan di tampil hasil di sini. Oke ya. Persegi panjang juga sama. Oke ya. Extend bangun datar, implement sekeliling, dan simetri. Ini juga sama seperti itu. Oke, nah yang agak beda yaitu segitiga. Nah, segitiga ini karena tidak ada fitur untuk menghitung keliling dan simetri lipat dan putar, maka di sini tidak perlu mengimplement kedua interface tadi. Ya, jadi cukup mengextend bangun datar saja, rumus luasnya apa, kemudian tampilkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian barulah nanti kita bisa bikin objek atau instansiasi di main class-nya. Contohnya seperti ini misalkan. Lingkaran, saya akan menghitung luas, keliling, dan simetri lipat dan putar ya dari lingkaran yang berjari-jari 19, maka saya cukup instansi seperti ini. Jarinya 19, tampil hasilnya seperti ini, infinity. Gitu ya. Seperti itu. Demikian pula nanti untuk yang kelas untuk objek untuk masing-masing kelas yang lain, persegi, persegi panjang, dan segitiga bisa langsung kita gunakan. Oke, seperti itu. Ya, saya kira itu penjelasan tentang interface, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding.